Halo, saya Muhammad Aidil Basri, NIM 255 2010 04. Teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan. Teori himpunan merupakan materi dasar matematika diskrit. Salah satunya lah. Walaupun sederhana, matematika diskrit sangat penting karena sering digunakan dalam matematika, logika, atau bahkan dalam dunia komputer dan pemrograman. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar kita sering menggunakan konsep himpunan. Contohnya, kita sering menghitung kumpulan siswa dalam satu kelas, kumpulan orang-orang yang menyukai warna favorit mereka, atau kumpulan orang-orang yang menyukai suatu hal tertentu. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Himpunan adalah suatu objek yang memiliki anggota yang jelas. Jelas yang dimaksud di sini maksudnya adalah apakah suatu objek memiliki anggota atau apakah suatu objek termasuk anggota dari himpunan atau tidak. Contohnya adalah angka genap yang kurang dari 10. Angka genap yang kurang dari 10 adalah 2, 4, 6, 8. Karena semua orang memiliki jawaban yang sama dan anggotanya jelas, maka itu disebut himpunan. Contoh lainnya adalah kumpulan huruf vokal, yaitu A, I, U, dan E, O. Karena tidak ada perbedaan pendapat dan jelas, maka itu juga disebut himpunan. Sekarang kita lihat contoh yang bukan himpunan. Contohnya adalah orang tampan. Karena setiap orang memiliki perbedaan tentang siapa yang dianggap tampan, maka itu bukan himpunan. Contoh lainnya yaitu makanan enak. Makanan enak, setiap orang memiliki perbedaan pendapat masing-masing, sehingga membuat anggotanya tidak jelas, maka itu juga disebut bukan himpunan. Jadi kesimpulannya, himpunan itu adalah suatu objek yang anggotanya itu jelas dan tidak menimbulkan perdebatan. Selanjutnya kita masuk ke notasi himpunan. Notasi himpunan biasanya ditulis menggunakan huruf kapital, contohnya A, B, dan C. Sebagai contoh, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Artinya himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk menunjukkan bahwa seseorang merupakan anggota dalam himpunan, maka digunakan simbol anggota, yaitu 2 adalah anggota dari A. Karena angka 2 terdapat dalam himpunan A. Sedangkan untuk menunjukkan kalau angka tersebut tidak berada dalam himpunan, maka digunakan simbol bukan anggota. Contohnya 5 bukan anggota A, karena angka 5 tidak berada di dalam A. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Ada 3 himpunan yang akan saya bahas. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya, bilangan ganjil yang genap. Karena tidak ada bilangan yang sekaligus ganjil dan genap, maka himpunan tersebut kosong. Dan simbol himpunan kosong adalah lingkaran kosong. Selanjutnya adalah jenis himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mencakup seluruh angka yang sedang dibahas. Biasanya simbol jenis himpunan semesta dilambangkan dengan S. Contohnya, jika kita sedang membahas angka 1 sampai 10, maka himpunan semestanya adalah angka 1 sampai 10. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian ini adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan lain. Contohnya, A sama dengan 1 dan 2, B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Karena himpunan A, semua anggotanya ada di himpunan B, maka himpunan A disebut sebagai himpunan bagian dari B.
Selanjutnya kita masuk ke operasi himpunan. Misalnya ada dua himpunan, yaitu himpunan A yang beranggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya operasi himpunan. Misalnya ada dua himpunan, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. B sama dengan. Selanjutnya operasi himpunan. Selanjutnya operasi himpunan. Misalnya ada dua himpunan, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B sama dengan 3, 4, 5, 6. Operasi gabungan. Operasi gabungan adalah semua anggota dari dua himpunan digabung tanpa mengulang dari awal. Selanjutnya kita masuk ke operasi himpunan. Misalnya ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Himpunan A yang beranggotakan A 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya operasi himpunan. Misalnya ada dua himpunan, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 3, 4, 5, 6. Operasi himpunan gabungan. Operasi gabungan maksudnya adalah semua anggota dari kedua himpunan digabungkan tanpa mengulang angka yang sama. Makanya hasilnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya operasi irisan. Irisan adalah angka yang sama pada kedua himpunan. Maka angka yang sama pada kedua himpunan A dan B, yaitu 3 dan 4. Jadi irisan dari himpunan A dan B adalah 3 dan 4. Selanjutnya operasi himpunan selisih. Selisih adalah anggota pada himpunan A yang tidak ada pada anggota himpunan B. Jadi selisih himpunan A dan B adalah 1 dan 2, karena 3 dan 4 ada pada himpunan B. Untuk memudahkan memahami hubungan antar himpunan, digunakanlah diagram Venn. Diagram Venn berbentuk lingkaran dan digunakan untuk menunjukkan hubungan antar himpunan. Jika dua lingkaran saling bertumpuk, maka bagian yang tengah menunjukkan irisan atau bagian yang sama. Contohnya, himpunan orang yang suka K-pop dan suka anime. Maka yang di tengah menunjukkan kalau orang itu suka keduanya. Diagram Venn membantu kita memahami lebih mudah apa itu operasi himpunan secara visual. Sekarang kita masuk ke soal yang sederhana. Soalnya adalah 20 orang menyukai anime dan 15 orang menyukai K-pop dan 10 orang menyukai keduanya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui orang yang tidak menyukai keduanya? Jadi caranya adalah orang yang menyukai K-pop ditambah orang yang menyukai anime, lalu dikurangkan dengan orang yang menyukai keduanya. Maka hasilnya adalah 25. Jadi terdapat anggota berjumlah 25 yang hanya menyukai salah satu. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat kita ketahui bahwa himpunan adalah suatu objek atau kumpulan suatu objek yang anggotanya sudah jelas. Pada himpunan terdapat beberapa operasi seperti gabungan, irisan, dan selisih. Selain itu, diagram Venn membantu kita memahami apa itu operasi himpunan dengan lebih mudah secara visual. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Aidil Basri, saya pamit.